Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek lenjer khas Palembang dari ikan gabus pastinya ya. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya punya ikan gabus giling ya. Ini ikannya saya beli di pasar. Kemudian ikannya saya masukkan ke dalam freezer biar dingin ya. Jadi ini ikan dalam kondisi dingin. Nah, ini ikannya sebanyak 1 kilogram. Kemudian ikan ini akan kita tambahkan dengan air. Nah, airnya itu sendiri saya gunakan 500 ml. Nah, ini 500 ml kita masukin, tapi jangan kita masukin semuanya ya. Kita sisain sedikit saja, takutnya nanti agak gimana adonannya ya. Nah, ini kita masukkan, sisain sekitar 50 ml. Kemudian masukkan garam. Di sini ada garam, gula dan penyedap ya, udah saya jadiin satu. Garamnya 30 gram, kemudian penyedapnya 20 gram, lalu gulanya 20 gram. Kemudian kita aduk semua sampai merata dan mengental pastinya ya. Untuk cara pembuatannya sendiri ini sangat mudah sekali ya. Jika teman-teman mengikuti tutorial yang udah saya berikan ini, insya Allah berhasil ya teman-teman. Oh iya, untuk ikannya sendiri usahakan ikannya yang benar-benar segar. Jadi kalau kita pakai ikan segar, hasil pempeknya enak dan tidak akan berbau ya, kayak bau busuk kayak gitu ya. Kalau ikannya nggak segar kayak bau busuk. Jadi kalau ikannya segar, aromanya itu pasti enak banget. Oh iya, ini juga nggak amis ya. Nah, jika udah kayak gini, ini udah bercampur rata, ini benar-benar rata ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya sendiri di sini saya gunakan sebanyak 750 gram ya. Ini saya masukin terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Lalu aduk sampai rata. Jika teman-teman jika teman-teman kesulitan untuk mengaduknya, teman-teman bisa pakai pengaduk seperti ini ya. Ini karena kondisinya dingin ya. Ikannya kan dingin, saya keluarin dari freezer. Kemudian airnya tadi juga air es. Jadi ini kondisinya benar-benar dingin. Tangan saya itu nggak kuat pegang yang dingin kayak gini. Makanya saya pakai pengaduk centong ini. Nah, jika teman-teman gimana ya, agak kagok gitu ya pakai centong, ya langsung aja pakai tangan. Tapi usahakan tangannya udah dicuci bersih ya teman-teman. Jadi makanan kita higienis pastinya. Nah, ini sudah saya masukin semua tepung tapiokanya. Satu bungkus tadi isinya 500 gram ya. Kemudian nanti akan kita tambahkan kembali 200 gram. Tapi ini kita ratakan terlebih dahulu. Kita lihat tekstur adonannya gimana. Jika udah pas gitu ya, nggak perlu ditambahkan. Jadi kalau adonannya terlalu lembek, bisa kita tambahkan 200 gram lagi ya. Untuk pempek lenjer itu idealnya sagunya sekitar 700 gram untuk takaran 1 kilogram ikan giling ya. Nah, ini kita ratakan kembali sampai benar-benar rata ya teman-teman. Untuk resep-resep pempek lainnya, teman-teman bisa klik ikat di atas ya. Di channel saya ini banyak sekali makanan khas Palembang, kayak pempek, jenis-jenis pempek itu banyak. Ada pempek lenjer, ada pempek telok, ada pempek telok kecil, ada pempek adaan, ada pempek kulit, ada pempek kulit crispy. Ada juga cara pembuatan tekwan ya beserta kuahnya. Juga ada masakan-masakan Palembang lainnya pastinya ya. Nah, ini kita tes. Sepertinya enggak lengket atau masih lengket. Nah, ini sepertinya kita tambahin sedikit lagi ya. Oke. Nah, ini udah saya tambahin tadi, keskip ya waktu saya nambahin 200 gramnya. Kemudian kita akan bentuk adonan ini menjadi panjang dan bulat-bulat panjang, lenjer lah ya, bulat panjang, lonjong panjang ya, seperti itulah. Nah, kita ambil sedikit seperti ini, saya nggak timbang ya, dikira-kira aja. Tapi sebelumnya permukaan untuk kita ngegiling pempek ini
kita taburin dengan sagu ya biar nggak lengket. Kemudian kita kepal dan tekan-tekan, lalu kita bentuk seperti ini. Nah teman-teman, inilah cara membuat pempek lenjer. Diginiin aja, mudah sekali ya, digiles-giles kayak gini. Nah seperti ini kira-kira. Untuk ukurannya bisa kita ratakan, bisa kita sama ratakan ya sisi-sisinya. Untuk ketebalan atau untuk diameternya bisa teman-teman sesuai selera, sesuaikan aja sesuai selera. Jika mau besar ya diameternya jadi lebih besar. Kalau saya lebih suka yang kecil. Jadi untuk 1 kilo ikan giling itu, 1 kilo ikan giling ini akan menghasilkan sekitar 19 atau 20 pempek lenjer dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Nah ini digiling lagi, caranya seperti tadi, dikepal-kepal tapi nggak diulin lagi ya. Cukup dikepal-kepal. Jika ada yang kayak nggak rata permukaannya bisa seperti ini. Nah ini karena ada bagian yang tidak rata, jadi dikepal-kepal. Nah kemudian teman-teman bisa samakan panjangnya. Nah kira-kira seperti ini ya. Ini permukaannya seperti ini, seperti kasar, tapi inilah yang benar ya teman-teman. Kalau permukaannya halus itu biasanya pempeknya akan keras. Jadi kalau permukaannya kayak gini ya, pempek asli itu kayak gini teman-teman. Permukaannya itu enggak halus. Nah ini dikepal-kepal kembali. Nah kita bikin lagi. Karena permukaannya ini lengket, kita taburkan kembali sagunya. Jadi enggak lengket ya. Nah, kita giling-giling lagi. Lakukan cara seperti ini sampai semua adonan habis. Oh iya, di sini saya sambil menggiling-giling kayak gini, saya udah menyiapkan air yang udah saya rebus, tapi dengan keadaan api yang kecil ya. Jadi pada saat saya udah selesai ngebentuk pempek lenjer ini, saya bisa langsung memasukkannya ke dalam air yang udah saya siapkan tadi ya. Jadi ini pempeknya nanti akan kita rebus. Airnya udah saya siapkan dengan menggunakan api yang kecil karena biar barengan ya. Begitu saya selesai ngelenjernya, airnya pun udah mendidih. Nah kayak gini. Mudah sekali ya teman-teman untuk ngebuat pempek lenjer. Jadi untuk pempek paling mudah itu ya ini pempek lenjer. Tingkat kesulitannya itu hampir tidak ada. Untuk tambahan bumbunya sendiri juga nggak macem-macem ya. Nggak pakai yang lain-lain, cuma pakai garam, gula dan penyedap. Cuma itu aja. Lalu air. Jadi mudah sekali untuk membuat pempek lenjer ini. Taburkan kembali. Nah ini caranya paling mudah ya teman-teman. Ngebentuknya juga mudah, tinggal digiling-giling kayak gini aja. Nah kalau pempek telur kan kita harus hati-hati, karena kalau kita nggak hati-hati telurnya akan keluar. Nah pada saat keluar itu dia akan mengotorin air rebusannya, terus jadinya agak kempes gitu ya. Untuk pempek-pempek lain juga tingkat kesulitannya lumayan ya. Tapi teman-teman jika mengikuti video-video yang sudah saya bagikan di channel saya ini, insya Allah teman-teman bisa ya untuk berbagai jenis pempek itu. Insya Allah teman-teman bisa mengikuti karena saya berikan tutorial yang sangat mudah sekali, yang mudah dimengerti. Nah ini kita lanjut ya teman-teman sambil cerita tentang pempek. Pempek ini makanan yang paling enak ya, makanan khas Palembang yang paling enak banget kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut yang lain juga begitu sih, saya rasa kita sependapat ya untuk pempek ini. Memang benar-benar yang rasanya tuh gimana ya, enak banget masya Allah. Apalagi dicecil sama cukonya tuh yang pedas, manis, asam dikit. Wow, makin endul ita. Nah ini lumayan udah banyak kita bikin, udah 2, 4, 6, udah 6 lenjer. Nih sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika teman-teman punya saran atau punya request mau dimasakin apa, mau dibikinin konten apa gitu ya, teman-teman bisa bantu klik bagian kolom komentar lalu ketik saran dan apalah ya di sana. Boleh bantu like juga ya teman-teman.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang pastinya ya. Dan kalau menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, bisa bantuin bagiin ya teman-teman ke sosial medianya, Kak, bagiin ke WhatsApp atau ke Instagram atau kemana. Yang penting bagiin ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang udah ngebantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, dengan membagikan video ini. Saya berterima kasih sekali ya teman-teman. Nah ini udah lumayan lengket karena nggak ditaburin ya. Baiklah kita taburin. Nah seperti ini. Nih ini udah lumayan banyak. Kalau udah lumayan banyak seperti ini, kayaknya kita udah mulai merebus ya. Airnya juga udah mulai mendidih. Ini kita ratakan. Nah kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini panjangnya sama, ukurannya juga sama. Saya nggak nimbang ya, jadi dikira-kira aja, dikira-kira pakai kepalan tangan. Alhamdulillah bentuknya ini sama dan diameternya juga rata-rata sama. Seperti ini teman-teman pempek lenjernya, dan siap pempek ini untuk direbus ya pastinya. Yuk kita rebus ya. Nih ayo kita rebus. Nah di sini saya udah menyiapkan air. Airnya udah saya didihkan, kemudian apinya saya kecilkan. Nah kemudian kita masukkan pempek yang udah kita lenjer tadi. Kita masukin semua pelan-pelan ya. Nanti kalau udah masuk semua, apinya akan kita besarkan, tapi jangan terlalu besar, yang sedang-sedang aja ya teman-teman. Nah kita masukkan semuanya. Oh iya, jika agak bentuknya enggak apa sih namanya, enggak bulat gitu ya, bisa kita bantu untuk kayak gini pas mau masukin. Jadi bentuknya bulat kembali ya teman-teman. Nih ini udah masuk semua. Kemudian ini akan kita rebus selama 10-15 menit ya, sampai semuanya mengapung. Tapi kalau lengket bisa kita bantu nanti ya. Oke kita diamkan sebentar, biarkan apinya agak besar. Nah ini udah mendidih. Ini permukaan bawahnya lengket ya teman-teman. Bisa kita bantu goyang-goyang sedikit. Nih jadi teman-teman kalau wadah atau untuk ngerebusnya ini enggak lengket, dia nggak akan lengket. Karena ini kuali yang saya pakai ini agak lengket, ya kan lengket jadinya, tapi nggak apa-apa. Nah ini udah 10 menit, kemudian kita balik. Akan kita tambahkan sekitar 10 menit lagi ya teman-teman, biar dia benar-benar matang dan nggak mentah tengah. Nih seperti ini. Kita diamkan, lalu kalau semuanya udah ngapung dan mendidih seperti ini selama 10 menit. Jadi pas ya tadi 10 menit, ini 10 menit jadi 20 menit. Udah medok kata wong kami itu ya. Sudah medok bentuknya, sudah agak mesak. Nah ini bisa diangkat, ini tandanya udah mateng. Oke kita angkat ya teman-teman. Sebentar saya ambil untuk ngangkatnya dulu. Mana sih? Nah ini udah medok nian, kita angkat, kita mbek saringannya untuk niris kenyo ya. Ini aromanya tuh aroma pempek banget yang aduh enak banget teman-teman, masya Allah. Nah ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Jika sudah kita angkat semua, kita lanjut memasukkan sisa adonannya ya. Sisa adonannya udah kita lenjer tadi. Nah hasilnya seperti ini pempek lenjernya. Wah ini benar-benar enak teman-teman. Teman-teman bisa lihat teksturnya. Nah seperti ini. Ini udah dingin dan udah siap disantap, bisa digoreng atau dimakan seperti ini ya teman-teman. Oke terima kasih.